Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin dari jam tangan ini. Ya, benda terkutuk ini. Kalian lihat, indah kan? Perpaduan emas kusam dan ukiran yang rumit terlihat antik, berharga, tapi percayalah, di balik keindahannya tersimpan kutukan yang tak terhingga. Kutukan yang kini melekat padaku, pada jiwa yang perlahan terkikis habis. Semua berawal saat aku membersihkan loteng rumah kakek. Kalian tahu, loteng tua yang penuh debu, sarang laba-laba, dan benda-benda usang yang tak terpakai. Kakek meninggal setahun yang lalu. Aku anak tunggalnya, jadi semua warisannya jatuh padaku, termasuk rumah ini, dan tentu saja lotengnya. Aku pikir akan menyenangkan membersihkannya, menemukan beberapa barang antik yang mungkin bisa dijual atau disimpan sebagai kenang-kenangan. Padahal aku, saat itu sore hari, matahari sudah mulai condong. Cahaya oranye menembus celah-celah papan, menerangi partikel debu yang menari di udara. Aku menemukan peti tua yang terkunci di sudut. Kunci enter di manual. Aku mencoba membukanya dengan paksa, tapi tak berhasil. Akhirnya, aku menyerah dan mencari-cari obeng atau linggis kecil. Saat itulah mataku tertumbuk pada sebuah kotak kayu kecil, terselip di bawah tumpukan kain usang. Kotak itu tidak terkunci. Di dalamnya, tergeletak jam tangan ini. Detak jarumnya. Aku bersumpah, aku bisa mendengarnya. Bahkan sebelum aku mendengarnya. Tik-tok, tik-tok. Suaranya begitu jelas, seolah jam itu masih hidup dan berdenyut. Aneh kan, sebuah jam tangan tua yang tersembunyi selama bertahun-tahun di loteng berdebu, tapi masih berfungsi sempurna. Aku mengambilnya. Dingin, bukan dingin logam biasa, tapi dingin yang menembus tulang, seolah menyerap kehangatan dari tubuhku. Aku mengenakan jam itu di saku kemejaku. Aku masih ingat, saat itu jam 17:30. Aku turun dari loteng, merasa sedikit merinding, tapi berusaha mengabaikannya. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Aku terus mendengar detak jam itu. Tik-tok, tik-tok lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah berdetak di dalam kepalaku. Aku mengambil jam itu dari saku. Melihatnya, pukul 2, aku baru saja memejamkan mata sebentar. Mustahil, aku membaringkan jam itu di meja samping tempat tidur, mencoba mengabaikannya. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan sangat lelah. Aku melihat jam dinding, pukul 9. Tapi jam tangan itu menunjukkan jam 4:30. Aku tertawa. Mungkin jamnya rusak. Ya, pasti rusak. Bagaimana mungkin sebuah jam tua di loteng bisa berfungsi sempurna? Aku menaruhnya kembali ke dalam kotak kecilnya, berencana untuk membuangnya nanti. Tapi malam berikutnya semuanya berubah. Aku tidur lebih awal karena kelelahan yang luar biasa. Tiba-tiba, aku terbangun oleh suara, bukan detak jam, tapi suara bisikan yang sangat halus, seperti desiran angin melalui daun kering. Aku mencari-cari sumber suara, tapi tidak ada apa-apa. Lalu, aku merasakan dingin yang sama seperti saat aku mengambil jam tangan itu. Dingin yang menusuk. Aku melihat ke meja samping tempat tidur. Kotak jam tangan itu terbuka. Jam tangan itu tergeletak di atas bantal di sampingku. Jarumnya menunjukkan pukul 3. Aku melompat kaget. Aku tidak ingat membukanya, apalagi meletakkannya di sana. Jantungku berdebar kencang. Aku mengambil jam itu, berniat untuk membuangnya jauh-jauh. Tapi saat tanganku menyentuhnya, aku mendengar bisikan itu lagi. Lebih jelas, seperti suara wanita tua yang berbisik di telingaku. Waktu semakin menipis. Aku menjatuhkan jam itu. Suara bisikan itu berhenti. Aku melihat jam itu tergeletak di lantai. Jarumnya berhenti. Pukul 3. Sejak malam itu, kejadian aneh terus terjadi. Setiap malam, jam itu akan muncul di tempat yang tidak seharusnya. Di meja dapur, di bawah bantal, bahkan di dalam sepatu. Dan selalu, saat aku menemukannya, jarumnya menunjuk pukul 3. Yang paling parah adalah bisikan itu. Bisikan itu tidak lagi hanya suara wanita tua. Kadang-kadang suara anak-anak yang tertawa. Kadang-kadang suara pria yang terengah-engah. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Waktu semakin menipis. Atau kau tak punya banyak waktu. Aku mulai merasa gila. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mengunci jam tangan itu di brankas.
Tapi keesokan paginya, aku menemukannya tergeletak di mejaku. Jarumnya menunjuk pukul 3. Brankasnya masih terkunci. Aku bahkan membawa jam itu ke dukun, pendeta, siapapun yang bisa membantu. Mereka semua menggelengkan kepala, mengatakan mereka merasakan energi yang gelap, tapi tidak tahu cara menyingkirkannya. Yang membuatku semakin ketakutan adalah aku mulai kehilangan waktu. Bukan hanya jam tangan itu yang menunjukkan waktu yang salah. Aku sendiri mulai kehilangan kesadaran waktu. Aku bisa saja duduk di kursi ini selama berjam-jam, tapi merasa baru semenit berlalu. Atau aku bisa berkedip, dan tiba-tiba sudah pagi hari, padahal aku ingat baru memejamkan mata di malam hari. Lihat ini. Sekarang jam 10 malam kan? Tapi jam ini menunjukkan jam 2 lewat 50 menit. 10 menit lagi sampai pukul 3. Dan setiap kali jam ini menunjukkan pukul 3, sesuatu terjadi. Pertama kali, aku melihatnya. Sebuah bayangan, hanya sekilas. Di ujung koridor, tinggi, kurus, seperti sehelai kain hitam yang melayang. Tidak ada wajah, tidak ada bentuk yang jelas. Hanya bayangan yang bergerak. Aku mengedip, dan ia hilang. Kedua kalinya, aku mendengarnya. Nafas berat. Aku sedang tidur, lalu terbangun dengan perasaan tercekik. Dan suara napas itu bukan napasku. Terlalu dekat, terlalu dingin. Ketiga kalinya, ia menyentuhku di bahuku. Aku sedang membaca di ruang tamu. Tiba-tiba, sebuah sentuhan dingin, seperti jari-jari es, menekan bahuku. Aku melompat, menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku bisa merasakan dinginnya. Masih melekat di kulitku. Dan setiap kali itu terjadi, jam ini menunjukkan pukul 3. Aku tahu ia datang untukku. Aku tahu ia semakin dekat. Entah apa yang ia inginkan. Mungkin jiwaku, mungkin waktuku. Aku sudah mencoba melarikan diri. Aku mengemasi barang-barangku, berniat pergi jauh dari rumah ini, jauh dari jam ini. Tapi setiap kali aku mencoba melangkah keluar dari pintu, aku mendengar bisikan yang semakin keras. Kau tak bisa lari. Waktu sudah menunggumu. Dan jam tangan ini akan tiba-tiba muncul di tanganku, menunjuk pukul 3. Aku terperangkap dengan kutukan waktu ini. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa makan. Aku tidak bisa hidup normal. Setiap detik adalah siksaan. Menunggu momen ketika jam ini menunjukkan pukul 3 lagi. Aku terus menatap jam ini. Berharap entah apa. Berharap jarumnya berhenti selamanya. Lihat ini. Jarumnya bergerak. 2 menit lagi. Tinggal 2 menit. Akan datang. Aku tahu ia akan datang. Tidak. Pergi. Jangan ambil aku. Aku mohon. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membuangnya. Aku tidak bisa. 1 menit lagi.